Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita subuh Ahad. Bagaimana biasa kita mengkaji tentang sirah atau sejarah nabawiyah. Pada subuh Ahad yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana wahyu yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan, sekaligus menjadi kepastian bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilantik atau diutus sebagai nabi melalui surah Al-Alaq ayat pertama sampai yang kelima. Setelah itu kemudian wahyu terputus sekitar 6 bulan. Nah, setelah itu turunlah surah Al-Mudaththir awal-awal, yang mana di situ adalah pengukuhan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik atau dilantik menjadi seorang rasul. Otomatis ketika beliau diutus sebagai ar-rasul, maka rasul itu adalah memiliki tugas yang berbeda dengan nabi. Kalau sekedar atau hanya seorang nabi saja, tidak ada perintah untuk menyampaikan atau menyebarkan, tidak mengembang syariat, istilahnya tidak mengembang syariat yang bersifat umum, tidak mengembang risalah dakwah. Nah, sementara seorang rasul ini harus berdakwah. Ya, itu bedanya itu. Nah, sehingga pada pembahasan kita kali ini kita akan mulai masuk Al-Qismus Tsalits, bahagian yang ketiga, minal bi'tsati ilal hijrah. Ini membicarakan sejak diangkatnya beliau, diutusnya beliau sebagai seorang rasul sampai kemudian nanti berhijrah ke Madinah. Marahilud da'watil islamiyah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang tahapan-tahapan dakwah, ya, tentang tahapan-tahapan dakwah Nabi. Nah, ini disebutkan ada tiga tahapan. Yang pertama al-marhatul ula ad-dakwah sirran, ya, ada dakwah yang dilakukan secara atau dengan bersembunyi-sembunyi, ya, tidak frontal, tidak terang-terangan, tapi dilakukan secara personal, ya, diam-diam. Nah, ini dakwah di awal-awal Islam itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan ini wastamarrat salasu sanawatin, berlangsung selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di sini bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai menyambut perintah untuk berdakwah. Maka beliau kemudian memulai mengajak manusia ini
untuk hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Nah, tapi dakwah ini karena yad'u ila dzalika sirran, beliau lakukan dengan bersembunyi-sembunyi. Ya, bukan karena takut. Ya, bukan karena takut, tapi itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Metode seperti itulah yang Allah tarbiyahkan atau didikkan kepada nabinya di awal-awal dakwah. Nah, sehingga kemudian dakwah ini membuahkan hasil. Ya. Yang pertama kali masuk Islam ya, dari kalangan perempuan itu adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian dari kalangan anak-anak muda ini adalah sepupu beliau sendiri, nah, yang beliau asuh, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan orang dewasa yang merdeka, nah, ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau ini memang sebelum Nabi kita diutus sebagai Rasul memang sudah bersahabat ya, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga sejarahnya ya, beliau juga tidak senang atau tidak ikut dengan tradisi-tradisi jahiliyah sebelum Islam. Jadi beliau ini juga seorang sahabat yang tidak pernah juga menyembah berhala. Ya, tidak pernah menyembah berhala. Nah, kemudian melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, nah, jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajak masuk Islam, menerima Islam, masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga sudah mulai berdakwah. Beliau sudah mulai mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Dan melalui tangan beliau ini, masuklah kemudian sahabat-sahabat yang utama seperti Sayyidina Utsman bin Affan, ya, yang ketika itu berusia 36 tahun. Kemudian Sayyidina Zubair ibnul Awwam, ketika itu umurnya baru 13 tahun. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lagi. Jadi kurang lebih melalui Sayyidina Abu Bakar ini tidak kurang dari 15 orang ya, kemudian menerima Islam. Nah, kemudian fakana haula'i yaltaquna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran. Jadi orang-orang yang mula-mula masuk Islam ini ada pertemuan rutin, ya, pertemuan rutin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah kemudian Nabi mengkader ya, sahabat-sahabat yang pertama ini ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkembang ya, dikatakan di sini tsumma lamma arbal ladzina dakhalu fil islami ala 30 ya. Ketika jumlah orang yang masuk Islam itu sudah mencapai 30 orang. 30 orang ya, laki-laki dan perempuan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian memilih rumah salah satu di antara sahabat-sahabat pertama ini dijadikan sebagai markas dakwah. Ya, dijadikan sebagai markas dakwah untuk memusatkan pendidikan dan pengkaderan. Ya, jadi liyaltaqiya bihim fiha lihajatil irsyad wat ta'lim. Ya. Lalu kemudian berkembanglah lagi jumlah orang yang masuk Islam ya arba'ina rajulan wa imra'atan. Nah, sehingga kemudian mencapai 40 orang, ammatuhum minal fuqara'i wal arqa'i ya wa mimman la sya'na lahu baina Quraisy. Yang mana kebanyakan mereka ini adalah ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, budak sahaya
dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Ya, jadi bukan kalangan elit lah ceritanya. Jadi kebanyakan generasi-generasi awal yang dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun ini adalah minal mustad'afin, ya, orang-orang yang secara strata sosial kedudukannya ini rendah di tengah-tengah masyarakat. Ada orang-orang miskin, ada budak, kemudian orang-orang yang tidak punya kedudukan, ya, katakanlah pendatang, ya, yang awal-awal masuk Islam. Nah, apa hikmah yang bisa kita petik dari sekilas tentang dakwah yang dilakukan Nabi secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, kita harus yakin bahwa dakwah sembunyi-sembunyi ini, ya, bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan dirinya, ya. Nah, tapi ini disebutkan dalam kitab ini, walakin Allah Azza wa Jalla alhamahu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dakwah di awal-awal itu lakukan jangan frontal berhadap-hadapan, tapi dengan bersembunyi-sembunyi. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama ini disebutkan di sini bahwa karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan hifzun nafs, menjaga nyawa, ya, daripada menjaga agama. Jadi Nabi mendahulukan menjaga nyawa daripada menjaga agama. Nah, sehingga para ulama kemudian beristimbat dari peristiwa ini, sampai kemudian ada kaidah bahwa menjaga nyawa itu lebih didahulukan daripada menjaga agama. Nah, jadi seumpama kita ini berada dalam kondisi agama atau nyawa, mana yang kita selamatkan? Nah, maka yang pertama kali kita selamatkan itu adalah agama. Yang pertama kali kita selamatkan itu adalah nyawa kita, ya, nyawa kita. Kenapa? Karena kondisinya memang seperti itu. Orang-orang Islam ketika itu masih sedikit, baru puluhan orang. Sekira tiba-tiba kemudian secara frontal Nabi berdakwah dengan terang-terangan, langsung berdiri di majelis umum kemudian mengatakan bahwa apa-apa yang kalian sembah ini tidak lain hanyalah batu yang tidak punya kekuatan untuk mendatangkan manfaat, tidak punya kekuatan untuk mendatangkan madarat. Nah, maka tentu ini akan mengagetkan, ya, karena kota Mekah pada waktu itu, ya, boleh dikatakan adalah kota sucinya para penyembah berhala. Jadi tidak bisa kita bayangkan itu sekitar 400-an berhala berdiri di sekitar Ka'bah. Semua kaum ini punya berhala masing-masing yang diagungkan, yang disembah. Nah, tentu jika frontal kemudian ketika itu Nabi langsung berdakwah dengan terang-terangan, maka yang dikhawatirkan itu adalah hilangnya nyawa, ya, benih-benih Islam ini. Baru 20 orang, baru 30 orang. Nah, tentu kemudian ketika orang-orang yang pertama ini dimusnahkan, maka otomatis dakwah ini juga akan berhenti. Nah, kira-kira seperti itu anunya itu, hikmahnya itu. Nah, jadi hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari peristiwa ini juga kita belajar bahwa para dai, jadi orang-orang yang menerjunkan dirinya di dalam dunia dakwah ini dengan kapasitas-kapasitas yang dimiliki, ya hendaklah memperhatikan, ya, memperhatikan betul marhalah atau tahapan ini, yakni dengan melakukan perencanaan yang cermat. Ya, jadi dakwah ini bukan sekedar kita bermodal tawakal kepada Allah, ya, tanpa memperhatikan situasi, tanpa membuat rencana-rencana yang matang. Ya, jadi dakwah ini disebutkan adalah harus diseimbangkan,
ya antara unsur rencananya, strateginya dengan unsur tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian kita menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh kita ya ini memiliki manhaj atau metode dakwah yang berbeda-beda. Ya, ada Muhammadiyah dengan metodenya, ada NU dengan metodenya, ada juga Jamaah Tabligh dengan metodenya. Banyak lagi. Semuanya punya metode-metode dakwah. Nah, tentu ini memiliki tempat, memiliki waktu yang berbeda. Jadi, semuanya nanti ini akan berkumpul pada muara yang satu. Nah, jadi selama itu adalah metode, tidak usah kita pertengkarkan. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kita pelajari dari poin ini adalah kita lihat bahwa yang pertama kali masuk Islam itu menerima dakwah ini adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang miskin, ya, budak sahaya, orang-orang pendatang, ya, yang tidak punya keluarga. Ya, seperti Bilal bin Rabah, ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ya, beliau tidak punya keluarga di Makkah. Ya, ini yang pertama kali menerima dakwah. Nah, ini tidak usah kita herankan. Kenapa demikian? Karena ini adalah tradisi dakwah yang dibawa oleh para nabi dari dulu. Nah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, maka kalangan atau lapisan masyarakat yang mudah untuk menerima dakwah itu adalah memang dari kalangan orang-orang yang katakanlah ada di level menengah ke bawah. Ya, nah ini kita baca Al-Quran, ya, Nabi Nuh alaihissalam ya, disebutkan bahwa pertama kali orang-orang yang ikut kepada beliau itu adalah alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, ya, orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, menurut apa namanya, sehingga mereka mengatakan kami diremehkan. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya di awal-awal dakwah ini, ya, orang-orang atau kalangan-kalangan elit ini kemudian tidak memiliki perhatian yang terlalu besar. Nah, katakanlah mereka hanya menganggap itu fenomena-fenomena yang sifatnya sementara dan akan berhenti dengan sendirinya. Ya, kalaupun nanti berkembang akan mudah untuk dihancurkan. Kenapa? Karena hanya orang-orang kecil, orang-orang lemah. Nah, tapi mereka melupakan sesuatu bahwa orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak mereka bukan dengan iming-iming harta, ya, bukan dengan iming-iming jabatan, bukan dengan janji akan mendapatkan kemuliaan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkader mereka dengan keinginan, sehingga ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, jika kami masuk Islam, apa yang kami dapatkan? Maka Nabi tidak mengatakan kamu akan saya kasih ini, kamu akan saya jadikan. Tidak. Nabi mengatakan kamu dapat surga. Jadi yang Nabi janjikan ini adalah akhirat. Ya, itulah yang kemudian nanti akan ketika sudah terhujam kuat, ya, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir di dalam hati para sahabat-sahabat yang merupakan orang-orang yang secara ekonomi dan sosial ini lemah. Inilah nanti yang kemudian akan mengguncang, ya, akan mengguncang elit-elit yang ada di Mekah. Bagaimana mungkin, ya, ada orang yang kuat disiksa bahkan sampai rela kehilangan nyawa hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kelihatan mata, surga tidak kelihatan mata. Ya, nah, disinilah nanti
hal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar secara psikologi pada tahapan dakwah yang selanjutnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah secara terang-terangan, yang insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.